barang ini ada yang kurang. Bahkan pilihan rasa pedas dan tidak pedas pun itu dipermasalahkan oleh si customer dan dibuat laporan buruk ke aplikasi. Jika tidak mampu membuat orang lain tersenyum, setidaknya janganlah buat orang lain menangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beraktivitas untuk rekan-rekan driver Gojek di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang kekurangan-kekurangan teknis dan non-teknis pada sistem Gojek. Seperti apa kekurangan-kekurangan itu? Langsung saja kita bahas. Namun sebelumnya, seperti biasa, kita seruput dulu kopi susunya, biar tidak mudah salah paham. Segar. Oke. Dari pertama kali berdirinya Gojek, beroperasinya Gojek, itu masih banyak sekali PR-PR dan kekurangannya. Dan menyisakan masalah-masalah di lapangan. Sehingga banyak sekali terjadi konflik antara customer dan driver. Konflik antara driver dan aplikator. Dan tidak jarang sekali yang driver merasa dirugikan juga sebaliknya. Oke. Di sini saya akan membahas atau mencoba untuk mengutarakan beberapa kekurangan-kekurangan itu. Khususnya untuk Gojek, semoga hal ini bisa diperbaiki dan lebih diperjelas lagi supaya semua pihak antara aplikator, driver, dan customer sama-sama merasa dimudahkan. Yang pertama adalah laporan customer. Jadi, laporan customer ini sering sekali merugikan driver. Jadi banyak laporan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan oleh customer ke pihak aplikator. Jadi banyak sekali laporan-laporan itu yang merugikan driver, bahkan berujung PM atau putus mitra kepada aplikasi driver sendiri. Seperti contoh perilaku. Terkadang customer ini tidak suka dengan sikap atau perilaku driver yang bahkan tidak berlebihan menurut saya. Namun mungkin karena kondisi si customer ini nggak mood atau lagi sedang ada masalah, namun seenaknya saja melakukan komentar dan melaporkan perilaku si driver. Yang berikutnya adalah kelayakan kendaraan. Nah, terkadang kendaraan driver ini mengalami kendala. Dan bahkan kendala itu bukan kendala yang serius. Seperti contoh, pecah ban atau yang lain-lain. Atau bahkan parfum kendaraan pun untuk Gokar ya. Parfum kendaraan itu bahkan jadi masalah dan dilaporkan sebagai tindakan yang kurang baik. Artinya si customer melaporkan dengan kondisi yang berbeda dengan fakta di lapangan. Yang berikutnya, barang hilang atau barang kurang. Nah, seperti contoh yang naik Gokar ya, itu barang ketinggalan, itu customer melakukan laporan bahwa tertinggal suatu barang. Nah, seharusnya customer tidak serta-merta langsung melaporkan atau memberikan bintang 1 yang merugikan si driver. Padahal belum tentu barang tersebut tertinggal di di mobil si driver ini tadi. Mungkin bisa jadi dia lupa atau terselip di mana. Dan ini sering sekali terjadi dan merugikan driver. Yang berikutnya adalah barang kurang. Seperti GoFood. Itu sering sekali terjadi permasalahan. Padahal yang salah adalah restonya. Yang dipesan apa, yang dibuat apa. Sementara driver sudah memastikan barang ini tidak kurang sama sekali dan sampai ke tangan customer. Dan ternyata barang ini ada yang kurang. Bahkan
pilihan rasa pedas dan tidak pedas pun itu dipermasalahkan oleh si customer dan dibuat laporan buruk ke aplikasi terhadap si drivernya. Nah, ini adalah salah satu permasalahan dan kekurangan dari Gojek sendiri. Lama menunggu. Nah, ini sering sekali terjadi. Si customer ini ketika si driver sudah sampai, itu masih prepare, masih menunggu, yang pakai bedak lah, yang pakai alis lah, yang ini, yang itu, hingga menunggu waktu sampai beberapa lama. Lebih dari standar yang seperti biasanya. Nah, ini juga si driver tidak punya kemampuan atau tidak punya ruang untuk melakukan protes atau melawan dengan hal ini. Nah, jika si driver yang terlambat datang, ini si customer seenaknya saja untuk melakukan pembatalan order, bahkan memarahi si driver dan bikin laporan negatif kepada aplikator. Oke. Yang berikutnya adalah pembatalan order. Nah, pembatalan order ini di lapangan banyak sekali alasan dan faktor-faktornya kenapa orderan ini bisa dibatalkan. Namun, dari Gojek sendiri seharusnya ini bisa memilah-milah. Dan tapi fakta di lapangannya, setiap pembatalan order itu mutlak kesalahan itu mutlak kepada si driver. Apapun alasannya. Nah, ini menurut saya kurang fair dan kurang adil. Karena pembatalan orderan ini banyak sekali alasannya. Di lapangan itu terjadi bermacam-macam kondisi. Contoh, kondisi hujan atau darurat itu ketika customer order itu bisa mendapatkan jarak posisi driver dan customer itu jauh. Nah, ini sering sekali dibatalkan oleh customer dengan alasan driver terlalu jauh atau terlalu lama datang. Dan ini otomatis merugikan si driver. Banyak sekali permasalahan-permasalahan di lapangan. Nah, tentang pembatalan order, ini harusnya Gojek mengevaluasi lagi tipe-tipe pembatalan yang merugikan customer atau yang merugikan si driver. Nah, jangan 100% mutlak dilimpahkan kesalahan kepada driver. Jadi pembatalan order ini sangat kurang efisien jika hanya dilimpahkan ke driver. Yang berikutnya adalah customer curang sehingga berujung pembatalan order. Nah, customer curang ini tipenya biasanya mereka lebih dari 4 orang atau lebih dari 1 orang. Nah, customer iseng-iseng melakukan order, berharap driver bisa menerima jumlah customer yang melebihi kapasitas. Nah, biasanya ini sering terjadi konflik sampai berujung ke laporan customer kepada aplikator yang pastinya negatif. Padahal fakta di lapangan memang customer yang salah. Nah, di sini driver pun tidak punya kemampuan untuk membela diri. Yang berikutnya adalah salah milih tipe pembayaran dari GoPay dan tunai. Nah, ini sering sekali customer salah pilih. Ingin melakukan pembayaran dengan cara GoPay, ternyata tunai. Akhirnya dibatalkan karena ingin melakukan pembayaran secara GoPay. Nah, ini seharusnya Gojek mengevaluasi tipe pembayaran ini, pemilihan tipe pembayaran ini bisa dilakukan setelah order. Jadi bisa dirubah setelah order. Jangan sebelum order memilih tipe. Jadi supaya customer meminimalisir untuk melakukan pembatalan. Itu. Yang berikutnya adalah tidak ada kekuatan pembelaan diri driver terhadap keadaan yang terjadi di lapangan. Jadi semua keadaan dan kondisi driver itu dituntut seperti robot. Harus sempurna. Tidak boleh marah, harus cepat. Semuanya harus baik. Dan jika driver melakukan kesalahan sedikit, akibatnya fatal dan tidak ada toleransi atau menilai kinerja driver sebelumnya.
Jadi Gojek harus mengevaluasi semua peraturan-peraturan ini tadi supaya driver juga punya kemampuan atau punya hak, punya ruang untuk membela diri. Jadi Gojek harus memberikan ruang atau hak kepada driver supaya bisa membela diri dan melakukan banding secara leluasa dengan fakta-fakta di lapangan yang terjadi. Yang berikutnya adalah alarm chat. Ketika melakukan chatting dengan customer, itu banyak sekali customer yang mengabaikan. Jadi ketika order, entah apa alasannya, lama sekali responnya. Nah, saya mengusul ke Gojek supaya suara atau alarm chatting dari driver ini itu diberikan alarm yang sangat keras supaya si customer mendengar atau tidak mengabaikan berita atau informasi dari si driver. Jadi ketika ada informasi atau perubahan keadaan di lapangan, si customer ini cepat merespon. Jadi sejauh ini banyak sekali terjadi bahwa driver sudah menunggu di lokasi penjemputan, customer abai, customer tidak merespon. Di chatting tidak dibalas, di telepon bahkan tidak diangkat. Termasuk ketika belanja di resto atau di supermarket. Jadi banyak sekali terjadi di lapangan, customer tidak merespon informasi, perubahan informasi di lapangan dari si driver. Nah, Gojek harus merubah atau memberikan alarm ketika si driver memberikan informasi kepada customer. Entah bagaimana suara alarm itu, yang penting ketika driver memberikan informasi yang pastinya customer tahu dan mendengar, supaya mudah untuk direspon dan meminimalisir terjadinya konflik. Yang berikutnya adalah sistem dari aplikasi sendiri. Jadi sistem ini sering terjadi error, bukan hanya GoPartner. Jadi sebelum GoPartner itu sering sekali terjadi error dan berbagai macam terjadi kejadian di lapangan. Jadi error ini Gojek harus meminimalisir atau mengevaluasi untuk aplikasi ini sendiri, supaya tidak merugikan semua pihak, baik driver maupun customer. Sering terjadi customer order itu sudah masuk ke aplikasi driver, tiba-tiba hilang. Tiba-tiba hilang dan ternyata itu merugikan driver, performa turun dan banyak sekali. Nah, sistem error ini Gojek harus mengevaluasi ya. Yang kedua, yang berikutnya adalah turunnya performa secara tiba-tiba. Jadi Gojek tidak tahu, driver tidak tahu asalnya dari mana, tiba-tiba performa driver ini tadi, aplikasi driver ini tadi turun, yang tidak ada sebab musababnya. Jika melakukan pembatalan order harusnya ada riwayatnya. Jika ada orderan masuk dan dibatalkan itu ada riwayatnya. Dan ini sama sekali tidak ada riwayat pembatalan order dan tiba-tiba performa turun. Dan ditanyakan ke customer service, itu tidak ada terjadinya transaksi atau pembatalan. Nah, ini perlu dievaluasi juga oleh pihak Gojek, supaya driver juga merasa bisa bekerja secara ekstra dan prima ya. Yang berikutnya adalah titik GPS yang tidak akurat dengan posisi customer. Ini sering sekali terjadi. Jadi posisi customer di mana, titik penjemputannya di mana. Nah, ini harus dievaluasi oleh Gojek supaya driver bisa bergerak cepat atau merespon secara cepat dan bisa mempick up si customer itu lebih cepat, supaya tidak terjadi konflik, lama menunggu, mencari-cari alamat, dan lain-lain. Ini harus dievaluasi oleh Gojek. Yang berikutnya adalah GPS yang tidak akurat kepada aplikasi driver. Jadi posisi GPS driver ini bisa lari ke sana, lari ke sini, dan tidak
akurat. Jadi bisa saja posisi driver di A, ternyata posisi GPS itu bisa di D, dan tiba-tiba masuk orderan, dan si customer taunya driver itu di posisi D, padahal si driver posisinya di A. Ini akibat dari ketidakakurasian posisi GPS driver, tidak akurat. Nah, ini Gojek harus mengevaluasi ini. Dan ini terjadi sekitar pertengahan bulan tahun 2019. Ini sudah terjadi ketidakakurasian ini. Namun sebelumnya saya mengakui bahwa itu akurat. Nah, setelah pertengahan bulan tahun 2019, itu mulai ketidakakuratan ini terjadi. Yang berikutnya adalah hilangnya lokasi driver. Jadi ada kejadian ketika kita login dan mengaktifkan aplikasi kita, itu muncul lokasi Anda tidak akurat dan terhalang gedung dan lain-lain. Padahal kita di tanah lapang atau tidak terhalang gedung. Nah, ini salah satu kekurangan aplikasi driver Gojek. Nah, Gojek harus mencari tahu dan harus mengatasi masalah ini supaya tidak terjadi kendala kepada si drivernya. Yang berikutnya adalah nomor handphone. Nomor handphone ini seharusnya Gojek tidak menyamarkan untuk memudahkan si driver komunikasi dengan si customer. Karena tidak semua customer itu, aplikasi customernya itu nomor handphonenya aktif. Bisa jadi hanya nomor WhatsApp-nya yang aktif. Nah, driver bisa komunikasi dengan customer menggunakan nomor WhatsApp. Karena customer ini sering sekali ketika setelah order itu meninggalkan handphonenya atau abai. Nah, ketika di chatting, di telepon tidak aktif, driver bisa memilih melalui WhatsApp. Jadi penyamaran nomor handphone ini menurut saya kurang efektif karena sangat menyulitkan si driver sendiri. Akhirnya menimbulkan konflik di lapangan terhadap customer dan driver. Nah, mungkin itu saja kekurangan-kekurangan teknis dan non-teknis dari sistem yang diterapkan oleh Gojek. Jadi saya pribadi dan rekan-rekan memohon pada Gojek mengevaluasi hal-hal tersebut supaya konflik di lapangan itu bisa diminimalisir dan driver bisa kerja secara maksimal dan bisa bekerja lebih sempurna dan lebih baik, dan sehingga customer merasakan kepuasan pelayanan atau merasa dilayani dengan baik oleh si driver. Dan semoga Gojek mengerti dan mendengar kritik saya, dan semoga hal-hal ini dievaluasi dan kedepannya jauh lebih baik. Itu saja dari saya, dan saya Atsu Kagawa. Salam satu aspal. Kembali kita seruput kopi susu.